Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 7 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jalan Menuju Sukses. Jalan menuju sukses. Firman Tuhan terambil dalam Yosua 1 ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikian aku menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sungguh dari kami terlahir sampai kami menjalani hidup sekarang dan yang akan datang, maka jikalau hidup kami penuh dengan kesuksesan, merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, jalan menuju sukses. Jalan menuju sukses dari terlahir sampai kita menjalani kehidupan, menyongsong masa depan, maka perjuangan yang dilakukan adalah sebuah doa yang disampaikan oleh orang tua kita dan doa yang kita panjatkan dari pribadi kita kepada Tuhan, bagaimana hidup kita bisa menuju kepada kesuksesan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, namun kesuksesan itu punya dua bagian, yaitu bagian kesuksesan menurut pandangan manusia dan bagian kesuksesan menurut pandangan Tuhan. Kalau menurut pandangan manusia yang sangat umum, yaitu kesuksesan itu 3 ta: harta, tahta, wanita, atau 2 ta 1 a, harta, tahta, pria. Ada tidak? Harta tahta pria. Ya mungkin juga kalau kita mendapatkan calon suami yang sudah baik, sudah kaya, sudah punya kerohanian, ganteng, itu pria. Jadi pada dasarnya semua pribadi membutuhkan pasangan, baik wanita kepada pria maupun pria ingin mencari wanita yang terbaik untuk hidupnya. Kita berbicara tentang sukses menurut ukuran manusia, harta, tahta, dan pasangan, wanita atau pria. Kalau harta, jadi 3 hal ini, sewaktu kita meninggal tidak ada yang bisa dibawa sama sekali. Bahkan harta dari segala banyak keuntungannya dan tahta dari segala banyak kelebihannya, selalu ada unsur yang berbahaya di balik keduanya itu, termasuk juga pasangan. Harta itu memiliki 2 sisi. Sisi menguntungkan dan sisi yang membahayakan. Tahta juga memiliki 2 sisi, sisi yang menguntungkan dan sisi yang membahayakan. Demikian juga dengan pasangan, pria dan wanita punya sisi keuntungan dan sisi yang membahayakan. Berbicara tentang harta, karena harta banyak rumah tangga kemudian bertengkar, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi di dalam beberapa kasus saling membunuh. Dan kalau orang berorientasi kepada tahta itu semakin tinggi, maka akan semakin banyak musuh-musuh yang ada di sekitar kita, yang akan menggoyang-goyang tahta yang engkau duduki, supaya engkau turun, karena setiap orang berebut untuk bisa mendapatkan tahta. Mengapa demikian? Karena tahta jumlahnya terbatas, sementara orang yang berkeinginan untuk mendapatkan tahta itu jumlahnya banyak. Tatkala ketersediaan dengan kebutuhan tidak sebanding, maka tahta akan diperebutkan. Perebutan tentu akan ada orang-orang yang diturunkan, akan ada intrik-intrik dan cara-cara licik supaya setiap orang bisa mencapai tahta yang diharapkan. Berbicara tentang pasangan, wanita dan pria, berapa banyak yang luka, berapa banyak yang hancur kehidupannya, berapa banyak yang kemudian menyesali, mengapa saya dengan dia? Karena yang namanya pria, yang namanya wanita, mereka berada di dalam kehidupan yang tidak sempurna. Itu adalah ukuran-ukuran manusia. Bagaimana dengan
yang disebut sukses dengan ukuran Tuhan. Sukses menurut ukuran Tuhan adalah 3B, yaitu hidup benar, hidup bijak, dan hidup menjadi berkat. Itu 3B. Benar, bijak, dan menjadi berkat. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dalam bagian Alkitab yang kita pelajari secara mendalam, orientasi sukses adalah tatkala kita hidup berjalan dengan benar, tatkala kita hidup dengan bijak, B kedua, dan tatkala kita hidup bisa menjadi berkat, itu B3. Apakah di dalamnya ada harta? Ada. Apakah di dalamnya ada tata? Ada. Apakah di dalamnya ada pasangan? Ada. Namun harta tahta wanita harus dalam kebenaran. Harta tahta dan pasangan harus di dalam kebijaksanaan. Harta tahta dan pasangan pria atau wanita harus hidupnya menjadi berkat, bukan untuk saling melukai. Dengan demikian, tidak heran kalau sepanjang kehidupan anak-anak Tuhan yang hidupnya jalan menuju sukses, bukan berarti dia tidak bisa mengalami kemiskinan, sakit, penyakit, kejatuhan, persoalan. Jadi anak-anak Tuhan yang bisa menghadapi kemiskinan, menghadapi sakit, penyakit, menghadapi persoalan, namun di hadapan dan pandangan Allah, mereka hidupnya adalah sukses. Karena mengapa? Karena kesuksesan yang dijalani oleh anak-anak Tuhan menurut sudut pandang Tuhan adalah 3B, yaitu benar, bijak, dan bisa menjadi berkat. Benar kehidupannya, bijaksana di dalam keputusannya, selalu memikirkan untuk kebaikan semua pihak dan tidak memikirkan diri sendiri. Dan kemudian dia berjuang bagaimana hidup bisa menjadi berkat. Alkitab mengatakan bagaimana Allah memberkati Musa. Musa sesungguhnya setelah dipilih oleh Tuhan untuk hidup benar, untuk hidup bijak, dan untuk hidup menjadi berkat, justru dia mengalami banyak persoalan. Dia mengalami banyak ancaman. Mengalami ancaman pembunuhan, ancaman penyingkiran, dan segala macam. Sehingga sukses menurut ukuran Tuhan dan sukses menurut ukuran manusia, ternyata titik pijak dan arah yang akan ditujunya sama sekali berbeda. Tuhan memberikan harta bisa, Tuhan memberikan tahta bisa, Tuhan memberikan orang-orang terbaik dalam hidupmu bisa, baik wanita maupun pria. Namun seluruhnya itu harus dikemas dan didasari oleh 3B, yaitu menjalani seluruhnya dengan benar, menjalani seluruhnya dengan bijaksana, dan menjalani seluruhnya tatkala sudah mendapatkan segala sesuatunya, kita dipanggil untuk memberkati setelah kita menerima berkat. Sehingga dengan demikian sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, janganlah kita salah, kita benar sesungguhnya mengikut Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menolong saya sukses. Namun yang disodorkan tentang konsep sukses kita adalah dari sudut pandang kita dan bukan dari sudut pandang Tuhan. Maka pada akhirnya engkau akan kecewa. Setelah saya ikut Tuhan, mengapa saya tetap miskin? Mengapa saya tetap menghadapi masalah? Mengapa saya tetap menghadapi berbagai macam persoalan? Karena sudut pandang, titik pijak, dan arah tujuan hidupmu berbeda dengan sudut pandang, arah tujuan, dan titik pijak yang Tuhan inginkan. Allah menyebut, kalau engkau menjadi orang yang sukses adalah tatkala engkau hidup benar, hidup bijak, dan hidup mau menjadi berkat. Maka harta, tahta, dan orang-orang terbaik yang diberikan oleh Tuhan kepadamu, engkau olah secara benar, secara bijak, dan juga menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Allah yang menolong kami agar kami punya konsep sukses yang sesuai dengan keinginan dan standarnya Tuhan. Hamba-Mu berdoa sahabat perjalanan yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, sahabat perjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, cara, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.